Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, pada kesempatan yang malam yang berbahagia ini, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di tempat yang sama, yaitu Masjid Khalid bin Walid, daerah Isimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menambah ilmu kepada kita. Baik, kita lanjutkan kajian kita, yaitu membaca kitab apa ya ikhwah? Al-Ajwibatul Jaliyah fil Ahkamil Hambaliyah. Jawaban-jawaban yang jelas. Jawaban-jawaban jelas dari pertanyaan-pertanyaan yang membahas atau yang menyangkut fikih Hambali. Tayyib. Pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan tentang azan, ya. Sudah murojaah semua ini? Sudah murojaah semua? Apa rukun azan? Rukun azan. Kalau tiada yang jawab, saya tunjuk. Mengangkat suara. Jadi kalau azannya tidak diangkat suara maka tidak sah. Cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak sah. Jadi diangkat suaranya. Jadi ada kadar yang rukun, ada kadar yang sunnah, ada kadar yang tidak disyariatkan. Jadi mengangkat suara itu dibagi lagi. Mengangkat suara dibagi lagi. Kemarin kan cuma satu, ya, satu surah bentuk yang saya jelaskan toh. Mengangkat suara adalah rukun. Kalau di kitab-kitab yang apa namanya tebal, mengangkat suara itu dibagi. Hukumnya ada menjadi 3. Ada yang rukun, ada yang sunnah, dan ada yang tidak sunnah, tidak disyariatkan, bahkan makruh. Mengangkat suara. Yang pertama mengangkat suara yang rukun, yaitu mengangkat suara Allahu Akbar. Itu sudah terpenuhi, sudah bisa didengar oleh orang-orang sekitar. Itu rukun, sudah sah. Kadar yang sunnah, Ustadz, kadar yang sunnah dia angkat lagi dari itu dengan kadar yang dia mampu untuk mengangkatnya lagi, mengangkat suara dari situ.
Jadi ada kadar yang wajib, kadar rukun, ada yang sunnahnya dia angkat lagi dari itu supaya suaranya lebih tinggi lagi. Itu sunnah. Nah, di atas dari sunnah ini dia paksa lagi suaranya sampai melengking lebih tinggi lagi. Ini sudah tidak disyariatkan. Kenapa? Karena berbahaya sudah. Ya kan? Akan rusak suaranya nanti. Serak apa? Berbahaya begitu. Sudah tidak sunnah. Tayyib. Sudah ada gambaran Pak Ferry? Jadi semua hukum-hukum yang kita pelajari sebelumnya itu masih ada rincian lagi. Cuma untuk pemula belum disebutkan sengaja. Tayyib. Siapa yang mau baca ini? Coba Pak Yanto. Babu hukmis sholati, kita masuk. Berkata muallif, qala al-muallifu nafasa di situ. Nufasa wa nufasaa. Nufasaa. Sama seperti ulama. Nufasa'u. Tapi sini kan jer ya. Jernya dengan fathah karena dia apa? Mamnu' minas shaf. Al-ismul ladzi la yansarif. Wala tasqutu anil insani ma dama amruhu bakian. Tasihhu mumayyizin wath-thawabu. Taib, sampai di situ. Jazakallah khairan. Taib, babu hukmis shalah. Kita masuk pembahasan salat. Sebelumnya azan, alhamdulillah selesai. Bab hukum salat. Alaman tajibus salatu, kepada siapa diwajibkan salat. Kata beliau, tajibus salatu ala kulli muslimin mukallafin ghairi haidin wa nufasaa. Salat itu diwajibkan kepada setiap muslim mukallaf, tidak sedang haid dan nifas. Ada berapa kriteria bagi orang yang wajib menunaikan salat? 3. Yang pertama muslim, yang kedua mukallaf, yang ketiga tidak sedang haid dan nifas. Kalau terpenuhi 3 kriteria ini pada diri seorang hamba, maka dia wajib menunaikan salat. Dapat dosa kalau dia tidak salat. Yang pertama muslim, berarti yang keluar kafir. Kafir biar dia sholat. Stephen misalnya agama selain Islam, sholat. Insya Allah 1 jam lagi saya sombah syahadat misalnya. Saya mau sholat duluan ini zuhur. Sah? Tidak sah karena belum terpenuhi pada dirinya apa? Muslim. Yang kedua mukallaf,
sekedar muslim belum wajib menunaikan sholat, ya kan? Ada muslim yang masih kecil, belum balik. Ada muslim yang tidak berakal, muslim tapi gila. Ada muslim gila? Ada. Berarti harus harus disyaratkan lagi mukallaf. Muslim harus mukallaf, yaitu mukallaf itu terpenuhi 2 syarat. Apa? Balik dan berakal. Dia muslim, dia balik, dia berakal, so terpenuhi yang kedua. Sudah cukup ini untuk mewajibkan orang sholat dengan 2 ini? Belum, masih ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Tidak sedang haid dan nifas. Walaupun dia muslim, ya kan, atau muslimah, dia sudah berakal, balik, tapi dia sedang haid dan nifas, ya tidak wajib. Ustaz, apa ada kelompok yang mewajibkan sholat qadha bagi wanita yang sedang haid? Ada. Antum tahu kelompok apa yang mewajibkan wanita walaupun haid dia harus qadha sholatnya kalau dia sudah selesai haidnya? Khawarij, ya ikhwan. Kelompok Khawarij, sekte Khawarij mewajibkan perempuan yang sedang haid kalau sudah suci wajib dia qadha sholatnya. Ahlus sunnah mengatakan apa? Kalau sudah haid ya gugur sholatnya, tidak wajib sholat, tidak wajib diqadha juga. Khawarij mewajibkan. Taib, masuk azan ikhwan, azan dulu.
Tayyib, kita lanjutkan ikhwah. Kemudian ikhwah, 3 kriteria ini disebut juga dengan syurutul wujub. Syurutu wujubis shalah, syarat wajib salat. Jadi di sana ada syarat sah salat, ada syarat wajib salat. Jadi 3 ini syarat wajib salat. Artinya kalau terpenuhi maka menjadi wajib. Tapi bukan syarat sah. Bukan syarat sah. Kalau syarat sah ada lagi nanti pembahasan setelahnya. Jadi ini syarat wajib. Terpenuhi ini maka menjadi wajib. Kemudian kata beliau, wala tasqutu 'anil insani madama aqluhu baqiyan. Wala tasqutu, tidak gugur. Tasqutu itu fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fa'atan mudhari'. Saqata yasqutu. Fa'ilnya mana? Pak Yanto, tasqutu mana fa'ilnya? Domir mustatir. Takdiruhu hiya. Karena pakai tak, ya kan? Kalau pakai yasqutu huwa, tasqutu berarti hiya domirnya. Hiya kembali ke dan tidak menjadi gugur. Apa yang tidak jadi gugur ini? Berbicara tentang apa dia ini? Salat. Salah. Hiya salah. Salah itu kan muannas, pakai tak marbutah. Wala tasqutu, salat itu tidak menjadi gugur anil insan, dari seorang manusia, dari manusia, madama selama aqluhu, akalnya bakian, masih ada, masih tetap pada dirinya, akalnya masih ada pada dia, selama akalnya masih ada. Paham ini? Jadi seseorang selama akalnya masih ada, wajib dia menunaikan sholat kalau terpenuhi syarat yang 3 tadi, itu syarat wajib. Maksudnya apa ini Ustaz? Misal ada orang yang sudah tidak bisa bergerak, cuma terbaring lumpuh, angkat tangan sudah tidak bisa, duduk sudah tidak bisa, terbaring, tapi akalnya masih ada, tetap wajib sholat. Sholat dengan isyarat mata. Dia ingat, saya ini sementara berdiri, baca surat. Setelah itu lagi Allahu Akbar, isyarat, dia bayangkan dia sementara ruku, Subhana rabbiyal azim, Sami Allahu liman hamidah, dia bayangkan lagi dia bangkit dari ruku. Selama akalnya masih ada. Paham ini? Nah, ini mazhab Hambali. Di mazhab lain sudah menyelisih kaidah saya, sudah menyebutkan mazhab lain. Tidak apa-apa, 1-2 biji saya sebut. Di mazhab lain gugur. Kenapa? So tidak bisa bikin apa-apa. Akal, ya akal. Tapi Hambali selama masih ada akal tetap wajib sholat, walaupun dengan isya atau dengan mengingat, cukup. Dia bayangkan dia rukuk, sujud, bacaan dia tetap dia baca. Kalau tidak bisa mulut berarti dia baca dalam hati. Ada ulama yang berpendapat sudah gugur kalau cuma gini, karena ini bukan sholat namanya.
Salat itu kan perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan salam, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dia kan gerakan, ucapan. Ini tidak ada gerakan, tidak ada ucapan, tabaring. Cuma ingat-ingat, masa salat ingat-ingat? Gugur. Menurut sebagian ulama. Tapi di mazhab Hambali tidak, tetap wajib selama dia masih punya akalnya, masih bisa mengingat, wajib dia sholat. Wala tasqutu 'anil insani madama aqluhu baqiyan. Tidak gugur kewajiban menunaikan sholat dari manusia selama akalnya masih ada. Madama aqluhu baqiyan. Wa tasihhu min mumayyizin wa thawabu lahu. Sah salat itu min mumayyizin, dari anak yang mumayyiz. Umur berapa tahun mumayyiz? 7 tahun ke atas sampai sebelum balik namanya mumayyiz. Sah salatnya. Walaupun tidak wajib. Dia kan belum balik. Belum terpenuhi syarat wajib, tapi mumayyiz itu syarat sah. Artinya di bawah mumayyiz tidak sah. Kalau sudah mumayyiz sudah sah, walaupun tidak wajib. Wa tasihhu, jadi beliau mengisyaratkan mumayyiz itu tetap sah solatnya walaupun tidak wajib. Wa tasihhu min mumayyizin, anak yang umur 7 tahun ke atas, 7 tahun sempurna. Kalau 6 tahun, 6 tahun 11 bulan 11 bulan 11 bulan 29 hari misalnya, 11 bulan 28 hari masih mumayyiz, tidak mumayyiz kalau sudah genap 12 tahun genap 12 tahun, 7 tahun pas atau lebih, kurang dari itu tidak ada kewajiban. Bukan tidak ada kewajiban, tidak sah salatnya. Wa thawabu lahu, pahala untuknya. Jadi anak mumayyiz yang umur 7 tahun ke atas, berarti anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 6 tahun lebih salatnya tidak sah. Paham di sini ikhwah? 7 tahun ke atas baru sah. Pahalanya untuk siapa? Untuk dia. Dia yang dapat pahala. Tapi kalau dia berbuat dosa dapat, kalau dia berbuat maksiat dapat dosa tidak? Kalau dia berbuat dosa tidak dapat. Jadi anak kecil yang belum balik itu, dia bikin kebaikan, bikin amalan soleh dapat pahala, bikin dosa tidak dapat dosa, bikin maksiat enak. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan seperti itu, karena akalnya belum sempurna, belum balik. Kalau sudah balik sudah ditulis semua. Paham di sini? Itu istilah para ulama, al-mumayyizu yuktabu lahu wala yuktabu alaihi. Istilah al-mumayyizu yuktabu lahu wala yuktabu alaihi. Kalau lahu berarti ditulis pahala untuk dia kalau dia melakukan kebaikan amalan, wala yuktabu alaihi, dan tidak ditulis dosa baginya. Jadi lahu dengan ala beda itu ya. Ditulis yuktabu, ya, kataba lahu dengan kataba ala beda. Kalau kataba lahu itu untuk yang untuk kepentingan dia. Kataba alaihi berarti kewajiban dia. Paham ini? Begitu. Jadi beda apa? Huruf jar beda arti. Huruf jar itu so beda arti. Baik. Kemudian siapa yang mau baca ini lagi? Pak Adan. Wa yalzamu
ya'murahu mungkaron mungkiron. Taib, selesai. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Kemudian muallif melanjutkan wa yalzamu walihu, wajib walihu bagi si wali. Wali anak yang mumayyiz tadi. Walinya, siapa walinya? Orang tuanya atau orang yang mewakili orang tuanya, bertindak sebagai kalau orang tuanya meninggal. Yang ditunjuk menjadi wali, mengurus anak, mengasuh anak, itu dia yang wajib. Itu masuk wali. Wa yalzamu waliyuhu, wajib bagi si wali, baik orang tua atau yang mengurus anak tersebut, ayyamurahu biha, untuk memerintahkan salat. Memerintahkannya salat. Li sab'i sinina, ketika anak itu sudah berumur 7 tahun. Wa yadribahu 'alaiha, dan memukulnya 'alaiha, atas salat. Memukulnya atas salat. 'Alaiha berarti ada isyarat kalau dia melalaikan salat, meninggalkan salat. Wa yadribahu 'alaiha, memukulnya ketika dia melalaikan salat, tidak mau salat. Idza balagha asyra apa asyru? Idza balagha asyra sinin, jika dia sudah mencapai umur 10 tahun. Umur 7 tahun diperintah untuk sholat. Dipukul tidak. Kapan dipukul? Nanti 10 tahun. Itu pun dipukul kalau dia tidak sholat. Jangan biar sholat 10 tahun bagai. Maksudnya di sini ketika dia enggan, tidak mau, malas, bagai untuk kebaikan. Tapi umur 7 tahun ke atas sampai sebelum 10 tahun, kalau dia tidak mau sholat, jangan bagai. Maksudnya begitu. Paham ini? Ini sholat. Apalagi cuma bakas sejatung piring. Itu anak sudah dimaki, sudah dibilang bodoh, tendangan yang ke sana. Sholat ini umur 7 tahun. Umur 7 tahun ke atas sampai sebelum 10 tahun, ketika dia meninggalkan sholat, tidak dipukul. Cuma disuruh saja. Dia tidak mau, ya kesebian. Paham ini? Ini orang tidak. Cuma bakas jatong piring, bakas bongkar apa ini, tatanan yang ada dalam apa di ruang tamu di mana, bakas bahasa ruangan. Kalau bahasa kasih kering lap selesai. Siapa nanti mau pakai kaki apa sama tangan pukul anak. Ini sholat jangan dipukul dia. Paham di sini ikhwah? Pelajaran bagi orang ini. Kapan boleh untuk pendidikan hukuman boleh untuk dipukul? Kalau seumur 10 tahun ke atas. Di bawah dari itu jangan dulu. Jangan. Ada pengaruhnya nanti. Itu anak-anak tambah keras. Ya kan? Keras. Karena dari masih kecil main box. Dapat lihat dia kasih jatuh piring, jedar pica piring. Mantap. Umur
Apalagi 7 tahun, apalagi di bawah dari itu, kasihan. Paham di sini ikhwan? 7 tahun kan sudah mumayyiz, apalagi di bawah dari. Mantap. Pica, piring kumpul, kumpul simpan, sapu-sapu di kepala dia. Mau kasih tahu ya tidak masuk itu. Anak belum bisa berpikir. Kalau seumur sekitar 10 tahun, nah itu kita kasih nasihat apa baru bisa masuk. Paham di sini? Nah, gitu. Maksudnya apa sih? Apa? Kan pica kumpul, ya kan, buang di tong sampah, selesai. Air dia kasih tumpah ke sana, sudah kasih kering, lap. Apa? Paham di sini ikhwah? Nah, dia kan tidak apa-apa itu, tidak bikin maksiat apa. Baik. Demikian, kecuali mungkin dia bikin maksiat mungkin ya. Baru. Baik, demikian. Jadi umur 7 tahun, apalagi di bawah dari itu, 7 tahun ke atas dia disuruh sholat. Suruh ini tujuannya untuk apa? Melatih anak tersebut supaya terbiasa sholat dari umur 7 tahun. Siapa yang diperintah, yang wajib di sini? Walinya, orang tuanya. Dosa orang tuanya kalau tidak dia suruh itu anak sholat. Paham ini? Sholat. Allah mau marah tidak sholat, masuk neraka. Sholat. Gitu. Ancam dengan supaya dia takut kepada Allah, takut neraka. Paham ini? Begitu. Sholat. Dia tidak sholat, sabar dulu. Besok sholat tidak mau. Kalau besok sholat saya kasih gula-gula. Mau kasih bilik akang ini. Oh iya sholat. Jelas anak-anak kalau dibikin begitu mau. Kalau masih ada cara begitu, kenapa harus pakai cara kekerasan? Begitu. Baik. Taib. Nah, kalau si orang tua ini, si wali ini tidak menyuruh anak tadi untuk sholat, dapat dosa. Orang tuanya yang dapat dosa, bukan itu anak. Karena orang tua wajib suruh sholat. Nah, di umur 10 tahun baru mulai boleh main kaki, main tangan, boleh main tangan. Pakai mister, pakai apa? Pukulan jangan pukulan balas dendam. Pukulan mendidik. Begitu. Kalau orang itu memukul anaknya tujuannya mendidik, insya Allah tidak mau sampai mau cedera itu anak. Tapi kalau balas dendam, sakit hati, cedera itu anak. Baku campur yang setan itu, pukul. Tapi karena kasih sayang untuk mendidik ini anak, mendidik, insya Allah mau ukur-ukur itu. Tapi tidak jadi. Tapi kalau karena jengkel, balas dendam, sampai berbiru-biru, luka-luka, kasihan. Habis itu menyesal, ya kan? Menyesal. Ya bapak pukul tadi siapa? So tak campur dengan Baik. Nah nanti seumur 10 tahun baru boleh bapak pukul. Demikian. Demikian. Paham di sini ikhwan? Nah, cukup selesai begitu. Ada yang dia kasih pica apa? Kalau barang orang lain dia kasih pica, ganti itu barang itu. Ini anak ya kasih biar ke sana. Anak umur 3 tahun 4 tahun mana dia tahu? Apa yang dia tahu? Apa antum mau kasih nasihat sama dia yang mau kasih nasihat kambing? Kambing jangan engkau menanduk-nanduk. Tidak mas. Apalagi sampai di ya Allah ya Rabbi. Makanya di umur 10 tahun dipukul. Kenapa? Karena so mengerti di umur 10 tahun dia so paham. Pak pukul karena melakukan apa? Tidak sholat misalnya, atau melakukan maksiat, sama saja dosa atau apa dia lakukan, kesalahan untuk mendidik.
aduh salah saya ini. Dia semua ngerti. Demikian. Taib. Jadi wajib ini si wali ini beliau yang ingin beliau terangkan di sini, si wali ini yang wajib menyuruh anak tersebut untuk sholat. Kalau tidak dapat dosa. Ya Allah ya. Wa man tarakaha munkiran liwujubiha faqad kafara. Wa man siapa saja tarakaha meninggalkan sholat, yang meninggalkan sholat mungkiron, tarokaha sebagai apa Pak Ferry? Tarokaha itu apa itu? Hah? Iya, fi'il syarat. Tarokaha fi'il syarat. Jawab syaratnya mana? Faqad kafara. Masya Allah. Baik. Sebagai apa dia tarokaha? Berpikir dulu Pak siapa? Pak Arif. Arif. Tarokaha la mahala lahu minal i'rab. Sebagai apa dia? Silah mausul. Iya betul. Coba Usman Karim. Sebagai sifat. Bagaimana menerjemahkannya? Taib, sebagai sifat dari man. Waman tarokah, dan siapa saja yang man kan isim apa? Nakirah. Setiap jumlah yang jatuh setelah isim nakirah dihukumi apa? Sifat. Wa man tarakaha, siapa saja yang meninggalkan sholat mungkiron. Mungkiron sebagai apa ini Pak Yanto? Hal. Masya Allah. Hala kaunihi mungkiron, dalam keadaan mengingkari liwujubiha, kewajiban sholat, faqad kafara, sungguh dia telah kafir, maka dia kafir. Walau kana fa'alaha, walaupun dia melakukan sholat, mendirikan sholat. Kalau dia meyakini sholat yang 5 waktu ini tidak wajib, kafir dia. Walaupun dia sholat, Pak Haji lagi songkok. Berapa kali haji? 100 kali naik haji Muhammad. Jangan 100 kali naik haji, 100 kali umroh misalnya. Haji 5 kali misalnya. Sholat 5 waktu, sholat dia. Tidak pernah meninggalkan sholat. Tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Masya Allah. Pak Haji, apa sholat 5 waktu ini apa dia hukum? Hukumnya sunnah muakkad. La haula wala quwwata illa. Muslim ini? Kafir dia. Waliyadu billah, ya Allah ya Rabbi. Kalau meninggal orang ini di neraka tempatnya. Kekal, kafir. Mungkirun liwujubiha faqad kafara, mengingkari kewajiban sholat 5 waktu walaupun dia melaksanakan. Nah, bagaimana kalau dia meninggalkan dalam apa namanya, keyakinannya wajib, tidak sholat, maghrib tidak sholat atau bolong-bolong sholatnya, tapi dia tetap meyakini wajib sholat.
Wajib sholat 5 waktu. Cuma dia apa? Ya takasal, bermalas-malasan. Malas-malasan. Apa hukumnya? Beliau tidak sebut di sini. Orang yang meninggalkan sholat masih dalam meyakini sholat itu wajib, cuma karena malas-malas tidak sholat dia. Apa hukumnya? Taib, apa hukumnya ikhwah? Kalau jumhur para ulama kafir orang ini. Jumhur, mayoritas para ulama hukumnya apa? Orang ini kafir, meninggalkan sholat. Jumhur para ulama ya. Tapi di mazhab Hambali ada syarat untuk dikatakan dihukumi kafir. Syaratnya harus melalui hakim, penentuan yang ketok palu harus hakim. Kalau tidak melalui hakim maka tidak boleh dihukumi kafir. Harus pemerintah, lewat pemerintah. Pemerintah datang sholat, tetap tidak mau sholat. Sampai dia tinggalkan sholat berapa kali, itu ditahan sama pemerintah, disuruh tobat selama 3 hari. Setelah itu tidak mau, maka dihukum mati, dihukumi kafir. Berarti hartanya tidak boleh diwarisi oleh oleh keluarganya, tidak boleh karena kafir dia. Tapi kalau tidak terpenuhi ini, maka tidak boleh dihukumi kafir. Tidak boleh. Menurut mazhab Hambali, saya cerita di mazhab Hambali ya. Di mazhab Hambali tidak boleh, harus lewat pemerintah, lewat hakim. Kalau tidak boleh. Terus ya dihukumi orang berbuat dosa besar, fasik, tidak sholat. Kalau meninggal ya tetap disolati dia karena dia belum kafir. Paham di sini ikhwan? Alhamdulillah. Tapi kalau meyakini sholat itu tidak wajib, selesai. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Biar antum mau cari-cari mazhab apa, kafir. Taib, kafir. Tidak wajib sholat itu, sunnah muakkad. Sholat 5 waktu, atau dia bilang fardu kifayah. Kalau sudah ada yang sholat di masjid, sudah gugur ke yang lain. Paham di sini ikhwah? Jadi di mazhab Hambali syarat untuk dikafirkan itu harus lewat hakim, lewat pemerintah. Kalau tidak boleh. Taib, demikian. Tetap dia hukum muslim fasik. Silakan. Siapa yang mau baca lagi? Masya Allah, fadhal Pak Ferry. من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال ثم يليه الوقت إفطار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال ثم هو وقت ضرورة يحرم تأخير الصلاة ليل إلا غروب الشمس. Baik, jazakallah khairan. Masyaallah. Kalau antum pengen lancar membaca, rajin latihan membaca. Ada kesempatan baku dengar. Daripada cuma baca cerita yang tiada manfaat toh, menghayal apa, lebat. Dengar dulu saya kamar saya bacain. Biar tak mudah tak balik tiap apa. Yang penting baca.
terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak mungkin setahun antum tidak bisa baca. Lancar itu. Paham di sini ikhwan? Harus praktek, iya. Sama dengan naik motor, awal-awal kan masih takut-takut tuh. Tek jatuh, naik lagi kayak sepeda. Lama-lama latihan lain. Tuh, so baku balap. Bukan cuma jago naik motor, so baku balap di jalan. Dapat ingat zaman dahulu kala ya. Masih kecil. Tayyib. Banyak latihan baca ikhwah. Tayyib. Sendiri, cuma kalau sendiri kan tidak ada yang tegur. Kalau ada teman, jadi temannya ini yang bisa menegur. Tayyib. Begitu. Isi waktu dengan menuntut ilmu. Masya Allah, pahalanya besar. Jangan anggap duduk murojaah itu cuma kosong begitu, tidak ada nilai di sisi Allah. Ya Allah ya Rabbi. Cuma orang ini yang kurang beriman dengan hari akhirat, kurang beriman dengan pahala. Yang orang beriman ini yakin ini hanya apa yang dapalia ini. Ada pedoi merah, baru semangat. Kalau bercerita pahala loyo. Ya Allah. Ikhwan, semakin cerdas orang, semakin meningkat akal orang, dia akan meyakini sesuatu yang gaib. Semakin dangkal akalnya, dia hanya meyakini, mempercayai sesuatu yang dia lihat saja. Paham di sini? Anak-anak itu mana? Yang dia percaya, apa yang dia lihat, dia dengar, itu saja yang ada di mata. Sampai pada tingkat apa? Kayak hewan. Yang dia percaya, apa yang dia pada depan, ini warna, dia tidak bisa membedakan warna, ini boleh makan atau tidak, itu saja. Mana dia meyakini sesuatu yang dibalik dari itu? Perkara gaib. Jadi orang itu semakin cerdas, dia akan bukan cuma percaya dengan apa yang dapat lihat ini, tidak percaya di luar dari itu. Itu orang cerdas. Paham ini maksud saya? Jadi semakin dia hanya percaya, membatasi kepercayaan dia, semangat dia pada perkara yang bisa dilihat dengan mata, sama dengan batade. Paham di sini? Sama dengan hewan atau anak-anak, dangkal akalnya. Makanya di surat Al-Baqarah coba lihat, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara gaib. Di antaranya pahala. Pahala itu gaib tidak? Dosa dicatat semua itu gaib. Kalau orang tidak percaya itu, padahal ini di perkara yang ada, kita hanya percaya dengan yang dapat ia doi apa ya, di muka, sama dengan mata tadi. Baik, paham di sini ikhwan? Baik. Ya, itu cerdas, orang beriman itu cerdas, melewati batas apa yang dia percaya kepada perkara yang gaib. Baik, bukan maksudnya gaib di sini ilmu sihir, ilmu gaib, bukan gaib yang Allah kabarkan. Taib, sesuai dengan yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Taib, semangat ikhwan, jangan antum anggap sia-sia itu murojaah, mengulang pelajaran sia, tidak, jangan. Sampai-sampai pernah ada terlontar dari lisan orang di kampung. Waktu ada orang berdakwah sholat, dia bercerita, kalau saya ke masjid basambayang pulang kamar bawa doi 1 karung basambayang kita, la haula wala quwata illa billah. Basambayang cuma capek tak suar-suar. Biasa di kampung kan di masjid panas apa, pulang kamar tidak ada, cuma sandal itu yang dibawa, itu yang pulang kamar. Ya Allah, itu sama seperti hewan.
Ya Allah, akan rendah, akan orang beriman dimensinya sudah gaib. Percaya kepada apa? Akhirat, balasan surga, neraka, pahala, dosa, catatan amalan kebaikan, amalan keburukan. Tayyib. Kemudian kata beliau, babu mawaqitis sholati. Babu mawaqitis sholati, bab pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Mawaqit jamaknya apa? Mawaqit jamak dari apa? Miqat. Miqat, waktu. Bisa juga auqat. Miqat tidak. Mawaqit jamak dari miqat. Kalau auqat jamak dari waktun. Sudah bahas apa ini? Sudah bahas apa ini? Dasar bahasa Arab ini teman-teman. Mawaqit jamak dari miqat, miqatun. Jamaknya mawaqit. Kalau auqatun jamak dari waktun. Taib, pembahasan tentang waktu-waktu salat. Ma auqatus sholati, apa saja waktu-waktu salat itu? Waktu zuhri, yang pertama waktu zuhur. Perhatikan, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tetapkan ini. Min zawali syamsi ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlahu siwa dhilliz zawali. Waktunya yaitu waktu zuhur min zawali syamsi, mulai dari tergelincirnya matahari, ila ayyasira, sampai ayyasira berubah. Apa yang berubah? Dhillu kulli syai'in, bayangan segala sesuatu, mithlahu, seperti dia. Bayangan segala sesuatu, bayangan apa saja seperti dia. Siwa dhilliz zawal, selain bayangan zawal. Tergelincirnya matahari, tergelincir kemana ini? Ke arah barat. Jadi matahari terbit dari timur, begitu naik matahari, maka bayangan ada ke arah mana bayangan? Menjulur ke arah barat. Naik matahari berkurang, bayangan pendek. Naik matahari jadi pendek bayangan. Kalau di atas tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan sesuatu itu. Pas ke arah barat ini bergeser ini matahari ke arah barat, setelah di atas kepala bergeser, dia akan muncul bayangan. Itu namanya bayangan zawal. Ada muncul bayangan ke arah mana? Timur, sudah masuk waktu sholat apa? Zuhur. Waktunya ini, waktu sholat zuhur ini setelah menjulur bayangan tersebut, ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlahu, sampai bayangan itu sama seperti dia. Kalau benda itu misalnya 1 meter, bayangannya 1 meter. Kalau bayangannya sudah 1 meter, sudah lewat sedikit dari itu, sudah keluar waktu zuhur, selesai, masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Demikian. Ada kalimat beliau, siwa dhilliz zawali. Siwa dhilliz zawali, kecuali bayangan zawal. Saya mau jelaskan atau biar Jo ini? Jelaskan saja biar susah. Selain dhilliz zawal, maksud beliau di kondisi yang matahari itu tidak berada di atas kepala, tetap
tidak hilang itu cahaya, ada bayangan. Bayangan tetap tidak hilang. Kalau dia di kondisi di atas kepala kita pas, itu hilang cahaya, itu hilang bayangan. Tapi kalau dia matahari itu bergeser ke arah kiri atau kanan, ke arah kiri atau kanan, maksudnya dari kita kiri, itu biar dia tepat begitu di amud namanya, di atas, di tepat, dia bayangan itu tidak hilang dan tidak akan hilang. Nah, itu tetap ada bayangan yang menjulur. Paham ini? Nah, itu tetap ada bayangan yang menjulur. Tetap ada bayangan menjulur. Nah, bayangan yang menjulur ini namanya dhilluz zawal. Bayangan zawal. Itu tidak terhitung sebagai bayangan zawal yang sudah terhitung masuknya zuhur, belum terhitung. Itu masih terhitung seperti tidak ada bayangan. Kalau di sini kan tidak ada bayangan. Kalau di sini, dari sini matahari kan kadang tidak di sini, kadang di sini dia. Antum perhatikan bergeser-geser itu matahari itu garis edarannya itu bergeser kadang gitu kan. Nah, karena kalau kiri tetap ada itu. Nah, biar sudah di atas dia tetap ada bayangan zawal. Nah, bayangan zawal ini belum masuk waktu zuhur. Paham ini? Nah, belum masuk waktu zuhur. Nah, kalau antum mau hitung, maksud beliau ini, kalau antum mau hitung misalnya 1 meter bayangan benda itu 1 meter, bayangan misalnya dhilluz zawal tadi cuma 10 cm, bukan 10 meter, 10 cm bisa menjulur, yang tidak bisa hilang itu biar sulit di tengah. 10 cm berarti kalau mau hitung keluar waktu zuhur berarti 1 meter 10 cm begitu. Jadi dikasih masuk dia nanti di perhitungan. Itu kalau di kondisi yang dia tidak di tengah, pas di tengah kita. Siwa dhilliz zawal, kecuali dhilluz zawal tadi itu yang sudah saya jelaskan tadi. Alhamdulillah. Bayangan yang tidak bisa hilang walaupun matahari di atas kepala kita. Tepat di atas, tetap ada dia. Tidak bisa hilang dia. Nah, itu namanya dhilluz zawal. Siwa, kecuali itu maksudnya tetap itu tidak dianggap maksudnya. Paham di sini? Setelah tergelincir matahari ke arah barat, nongol, menjulur cahaya bayangan, ya kan, ke arah timur, menjulur bayangan ke arah timur, memanjang sampai serupa dengan benda itu. Kalau ada zawal, bayangan zawal ditambah dengan itu. Nah, itu. Kalau sudah serupa, selesai waktu zuhur. Lewat dari itu masuk waktu asar. Thumma yalihil waktul mukhtaru lil asri. Kemudian setelahnya, yalihi itu berikutnya setelahnya. Yali, waliya yali. Waliya yali maksudnya setelahnya, berikutnya. Thumma yalihi, kemudian setelahnya al-waqtul mukhtaru. Kemudian setelahnya masuk waktu mukhtar. Lil asri, waktu mukhtar untuk asar. Hatta yasira, sampai berubah, sampai menjadi, yasira menjadi, dhillu kulli syai'in mithlaihi, bayangan segala sesuatu itu mithlaihi, 2 kali lipat. Mithlahu kan 1 kali lipat, yang semisal. Mithlaihi 2 kali lipat. Mithlaihi berarti isim musanna itu. Mithlaihi itu nasab atau marfu? Mansub atau marfu? Mansub. Nasabnya dengan, tanda nasabnya dengan ya, karena dia isim musanna.
Siwa dhilli zawal, pakai itu lagi, pakai istilah siwa dhilli zawal, kecuali dhilli zawal itu tetap dipakai itu. Kalau ada siwa dhilli zawal ini maksudnya kalau ada, kalau tidak ada ya tidak usah dipakai. Paham ini? Kalau ada. Jadi siwa dhilli zawal kalau ada, pakai ikatan kalau ada. Kalau tidak ada tak usah. Kalau dia pas di tepat di atas itu tidak ada zawal, dhillu zawal itu. Taib. Jadi waktu-waktu asar ini setelah lewat bayangan sesuatu itu, setelah bayangan sesuatu tadi itu serupa dengan dia, lewat dari situ berarti masuk asar. Kapan ini? Waktu asar ini kata beliau sampai bayangan 2 kali lipat. Kalau bayangan 2 meter, misalnya 1 meter benda itu sampai bayangan 2 meter. Sampai bayangan 2 meter berarti sudah keluar waktu asar yang mukhtar. Tapi waktu asar yang mukhtar sekitar jam-jam 5 itu sudah mulai merah, di ufuk barat itu sudah mulai merah, menguning, sudah mulai menguning. Itu berarti waktu mukhtar sudah keluar tuh. Kalau sudah mulai menguning itu biasa cahaya benda itu sudah 2 kali lipat. Nanti antum lihat waktu mukhtar sudah keluar. Nah dari waktu mukhtar, setelah keluar waktu mukhtar ini lanjut waktu darurah. Waktu darurah setelah bayangan 2 kali lipat itu sisanya waktu darurah, waktu darurat sampai terbenam matahari. Terbenam matahari sudah masuk waktu maghrib. Ustadz, berarti waktu asar ini ada 2 macam, ada 2 Ustadz. Betul. Berarti waktu asar ada 2. Waktu zuhur cuma 1. Tidak ada pembagian mukhtar dan darurah. Waktu asar ada 2 pembagian, ada waktu mukhtar, ada waktu darurah. Apa maksudnya mukhtar? Mukhtar itu pilihan. Maksudnya di waktu itu boleh kita pilih mau sholat di awal waktu, di pertengahan atau di akhir waktu itu. Tidak dapat dosa. Kalau sudah masuk darurah sudah dapat dosa. Waktu darurah ini dikhususkan untuk orang yang punya udzur, tertidur. Habis zuhur tidur, bangun 5:30. Ya sholat asar wajib dia sholat asar. 5:30 itu sudah waktu darurah itu untuk asar, bukan mukhtar lagi, sudah keluar. Karena dia ada uzur tidak dapat dosa. Tapi kalau dia sengaja dia ulur pelaksanaan sholat asar sampai 5:30 sah, tapi dia dapat dosa karena mengulur waktu di luar dari yang mukhtar yang dibolehkan. Taib. Sudah paham di sini? Jadi asar ada 2 macam waktu. Ada waktu mukhtar. Waktu mukhtar itu mulai dari masuk waktu asar tadi itu, masuk waktu asar selesai waktu zuhur, masuk waktu asar sampai bayangan sesuatu 2 kali lipat. Sampai bayangan sesuatu 2 kali lipat. Tadi kan 1 meter toh bayangannya, berarti tambah lagi 1 meter, tambah 1 meter, menjulur lagi sampai 1 meter, sudah keluar waktu mukhtar itu. Waktu mukhtar asar keluar. Lanjut waktu darurah, waktu darurat. Thumma huwa waktu daruratin. Kemudian kata beliau, setelah waktu mukhtar berakhir, thumma huwa waktu daruratin, masuk waktu darurah, waktu darurat. Di waktu ini kata beliau, yahrumu, haram hukumnya, takhirus sholati ilaihi, mengakhirkan sholat, pelaksanaan sholat ilaihi pada waktu darurah ini. Yahrumu takhirus sholati ilaihi, haram melaksanakan sholat di waktu darurat, mengakhirkan sholat di waktu darurat.
Kapan waktu darurat ini berlangsung? Sampai ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Kenapa? Karena di waktu darurat ini sholat orang-orang munafik di zaman Rasulullah asar basambayang dorang nanti semua tenggelam matahari merah sekali baru dorang basambayang. Orang-orang munafik zaman Rasulullah SAW diperingatkan dengan keras oleh Rasulullah SAW. Munafik, zalika sholatul munafik, yang demikian itu sholatnya orang munafik. Yaqrubu syam, mereka menunggu-nunggu matahari sampai baina qarnay syaitan, sampai matahari itu di atas tanduk setan, maksudnya sudah mulai terbenam, hampir terbenam, baru sembahyang asar dorang. Makanya waktu darurat ini haram tidak boleh sengaja diulur sampai ke situ. Perhatikan, tidak boleh, haram. Perhatian ini. Biasanya yang mengulur-ngulur seperti ini siapa, ikhwan? Kalau di kalangannya orang perempuan iya perempuan, alasan sibuk, urus rumah, masak, baru diulur-ulur sholat asar nanti setengah 6. Nah Allah ya Rabbi, jangan begitu azan kalau bisa sholat sudah, biar nanti setelah itu istirahat, tidur, bekerja apa. Perhatian, ini untuk suami juga diingatkan istrinya seperti itu, jangan. Wahai istriku yang tercinta, begitu mengingatkan, jangan marah-marah. Wahai istriku yang tersayang, yang selalu aku rindukan. Iya, kalau antum kasih nasihat dengan muqaddimah kalimat-kalimat begitu kan enak didengar. Tapi kalau kalimat-kalimat yang asam dapat dengar, pahit, tidak mau masuk nasihat. Coba gitu. Iya. Insyaallah. Orang ini kan mau masuk surga, iya toh? Jadi jangan sampai dalam rumah tangga ini ada yang haram-haram, torong bekeng. Begitu. Oh, yang bagaimana itu suamiku yang haram? Ini coba ulur-ulur sholat seperti ini. Halalkah? Iya, itu. Begitu. Sambil bercanda-bercanda sedikit baku cubi. Demikian, ayo Usman. Sampai di mana tadi? Reklame itu iklan. Haram di waktu darurah ini, haram diakhirkan sampai waktu darurah. Artinya kalau kita akhirkan, kalau kita mau akhirkan boleh di waktu mukhtar. Waktu mukhtar itu kan waktu mukhtar baik di awal waktu, di tengah waktu atau akhir waktu. Sampai sebelum masuk waktu darurah. Paham ini? Setelah azan di awal waktu itu yang lebih afdol, lebih banyak pahalanya. Pelaksanaan sholat di awal waktu lebih banyak pahalanya. Diulur lagi waktunya, pahalanya sedikit. Diulur lagi waktunya dengan batasan tidak sampai ke waktu darurah untuk asar ini masih boleh, tapi pahalanya lebih sedikit lagi. Diulur sampai darurah, so dapat dosa. Wa waqtul maghrib min ghurubi syamsi ila ayyagiba syafaqul ahmar. Waktu pelaksanaan sholat maghrib adalah min ghurubi syamsi, dimulai dari terbenam matahari. Paham terbenam matahari? Bulatannya habis, tenggelam sudah. Kalau baru setengah yang tenggelam atau masih ada bulatannya mungkin 1/4, 1/8 masih tersisa, sembahyang sah tidak sah. Salat maghribnya harus betul-betul tenggelam. Ini bagi yang menyaksikan langsung. Di rumah mungkin di pantai-pantai itu dapat lihat langsung.
Tapi bagi orang ini mana bisa dapat yang begitu. Tapi ledeng gunung, ya, terhalang oleh gunung, cuaca dan seterusnya. Terus Ustaz, cukup itu dengan apa jadwal-jadwal sholat yang dibikin oleh apa ini? Kemena Depak. Cukup. Paham ini? Pelaksanaan sholat dengan berdasarkan jadwal yang dibuat oleh Kemenak itu sudah cukup. Sah sholat itu. Itu yufidu dhon namanya. Prasangka, tapi prasangkaku kuat. Sholat dengan melihat prasangka yang kuat, dengan melihat prasangka yang kuat, itu hukumnya sah. Sudah sah walaupun tidak yakin. Di antaranya dengan melihat jadwal tadi itu. Paham ini, ikhwan? Kalau orang yang di luar cukup dengar azan, azan sudah masuk aturan. Baik. Wa waqtul isya ila ayyagiba syafaqul ahmar, sampai hilang yagiba, goba yagibu. Artinya hilang, goib. Sampai hilang syafaq. Syafaq itu apa? Cahaya. Al-ahmar cahaya merah, cahaya mega yang ada di ufuk barat. Setelah tenggelam matahari kan merah itu kan, itu akan berangsur-angsur hilang merahnya itu, hilang. Kalau cahaya merah itu sudah hilang, berarti masuk waktu isya. Kalau masih ada cahaya-cahaya merah itu, mega itu, masih maghrib itu. Paham ini? Insyaallah. Baik. Wa waqtul isya, kemudian masuk waktu isya al-mukhtar. Ngomong mukhtar lagi dia ini. Berarti salat yang ada waktu mukhtar dan darurah cuma dua. Apa itu? Asar dengan isya. Selain itu tidak ada. Tidak ada waktu mukhtar dan darurahnya. Cuma asar dengan isya. Waktu isya yang mukhtar, yang dibolehkan dilaksanakan sholat pada waktu mukhtar ini, di awal waktu, tengah atau akhirnya sebelum masuk waktu darurah, min magibis syafaqil ahmar, dimulai dari hilangnya cahaya mega yang ada di ufuk ufuk barat. Hilang cahaya mega, masuk apa ini? Isya toh. Nah, dimulai dari situ waktu mukhtar ila thuluthul lailil awwali, sampai terbentang sampai sepertiga malam yang pertama. Berarti malam itu antum bagi 3, sepertiga malam yang pertamanya awal. Coba antum bagi. Malam dimulai dari jam berapa? 6, ya kan? Sampai terbentang sampai kapan ya? Sampai terbit matahari. Kemudian antum bagi 3. Sepertiga awal yang pertama itu yang waktu mukhtar, selebihnya waktu darurat. Coba antum bagi 3, Mbak. Aku bantu dulu, kasih yang 10 jam atau 12 jam? Kan terbit matahari, sampai terbit matahari. Sekitar sampai jam 11. Itu sepertiga malam yang pertama. Lewat dari jam 11 itu sudah waktu darurah. Kalau diulur sampai ke situ haram, kecuali orang yang punya udzur, tertidur, atau lupa, misalnya bayang tiba-tiba jam 1. Ya udzur, orang lupa, salat isya dia tidak dapat dosa. Tapi di waktu darurah itu
Ini diulur. Nanti saya sembahyang isya jam 12, sembahyang isya jam 1. Sengaja. Tidak boleh, itu waktu darurah, ikhwan. Waktu mukhtar yang boleh diulur-ulur ini cuma sampai jam 11 berdasarkan perhitungan orang tadi toh. Nah. Ini di Indonesia. Paham ini? Karena bisa jadi perhitungan seperti ini beda dengan di negara lain seperti itu. Pahamin ikhwan? Nah, begitu. Kalau mau ulur-ulur di akhir waktu yang mukhtar ya jam 10 lah kalau mau ulur. Demikian. Baik, waktu mukhtar ila thuluthul lailil awal, terbentang sampai sepertiga malam yang pertama. Tsumma huwa waktu daruratin, kemudian masuk waktu darurah. Lewat dari jam 11 waktu darurah sampai masuk waktu subuh. Ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar subuh. Wa waktu subhi, kemudian waktu subuh. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila tulu'is syamsi, sampai terbit matahari. Tidak ada waktu mukhtar dan darurahnya. Paham Khalid? Mikirin apa Khalid? Nah, lihat kitabnya dong. Min tulu'il fajri ila tulu'is syamsi, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbit matahari, itu waktu subuh. Setelah terbit matahari, waktu apa lagi dimulai? Waktu zuhur. Belum ada waktu yang wajib itu, panjang. Nanti tunggu lagi tergelincir matahari lagi, masuk waktu zuhur. Baik. Baik ya ikhwan, indakumus soal? Ada yang ingin bertanya? Fadlan. Ukuran 7 tahun. Silakan. Taib, masya Allah, jazakallah khairan. Sebab saya ingat fa'an. Taib. Penentuan umur itu berdasarkan tahun hijriyah, bukan tahun masehi. Tahun hijriyah. Dan semua yang berkaitan dengan ibadah penentuannya tahun hijriyah, jangan antum hitung tahun apa masehi. Semua penentuan yang berkaitan dengan ibadah itu lewat tahun hijriyah. Perhitungan bulan di langit dia, betul-betul bulan. Kalau masehi bukan bulan itu, bulan Januari. Yang betul bulan itu yang ada di langit. Coba antum lihat bulan Januari kalau semulai berjalan tidak sesuai dengan bulan yang di langit. Kecuali bulan hijriyah, Muharram, Safar dan seterusnya, itu sesuai bulan di langit. Kelar bulan itu, bulan Muharram kelar, sudah habis juga itu bulan yang di langit. Jadi sesuai dengan bulan di langit dia, itu nanti baru penanggalan yang betul. Jadi penentuan ibadah dari situ, termasuk penentuan balik juga, balik belum balik. Kemudian penentuan apa tadi, umur, penentuan haid juga. Hati-hati, jangan ada yang berhitung DP haid berdasarkan masehi, sota salah. Demikian. Hutang piutang juga apa? Berdasarkan bulan di langit. Ya, Ustaz Mugni? Mafhum? Alhamdulillah. Tayyib. Beliau tambahkan. Ada yang lain? As-soal. Fadhal. Pak, siapa dulu ini? Pak Pak Riki, masya Allah. Riqo, bahasa apa ini? Bahasa Arab. Fadhal.
Yang afdol adalah bentangannya, rentang waktunya, hitung-hitung selesai orang sunnah, bisa menunggu orang untuk habis mandi, dari kesibukan, habis mandi, wudu, mungkin makan. Maksudnya perkiraan tuh orang sekitar 15 menit lah itu tuh. Tiada makan sampai 30 menit sama makan apa ini? Paham ini? Jadi persiapan kita, bentangan waktu setelah kita azan menunggu terkumpulnya jamaah itu tidak menghilangkan sholat di awal waktu, tetap masuk di awal waktu. Paham ini? Bukan begitu Allahu Akbar, la ilaha illallah sudah langsung qomat, biasa di sholat sebagaimana di sholat maghrib di kampung-kampung. Kenapa? Karena mereka pengen mendapati awal waktu itu tujuannya mereka itu. Cuma tak salah ya. Harusnya kan tunggu dulu, persiap menunggu orang, mungkin ada yang buang air, kencing, berak, mandi, makan. Makanya butuh 10 menit atau 15. Tapi tetap terhitung sholat di awal waktu. Tidak menghilangkan keutamaan di awal waktu itu, menunggu waktu menunggu. Paham? Kalau antum begitu azan langsung iqomah sama-sama yang sendiri itu. Atau 2 orang. Paham di sini ikhwan? Demikian. Silahkan Osman dulu. Umatku, hadis itu, terus iskalnya. Itu hadis itu menunjukkan afdolnya sholat di akhir waktu. Akhir waktu mukhtar, bukan akhir waktu darurah. Afdol pelaksanaan Isya adalah semakin diulur di akhir waktu lebih afdol, tapi waktu yang mukhtar, bukan darurah. Sombagi di jam 2 misalnya, banyak pahala, dosa yang diterima. Paham ini? Itu itu berlaku pada sholat yang tidak ada dalil atas afdolnya diakhirkan. Zuhur kan tidak ada dalil afdolnya diakhirkan, berarti yang afdol diawalkan. Asar ada dalil yang mengatakan afdol diakhirkan, waktu mukhtar tiada, berarti afdol diawalkan, hukum asal. Karena ada dalil menunjukkan keutamaan sholat di awal waktu. Khusus Isya ada dalil khusus yang mengatakan yang afdol diakhirkan. Itu pun ada ikatan. Ya, akhir waktu mukhtar, masih di waktu mukhtar, dan juga ketika jamaah tidak memberatkan jamaah. Kalau memberat jamaah tidak masuk, tidak afdol. Yang afdol diawalkan itu. Misalnya orang mau akhirkan ini nanti insyaallah jam 10 orang. Kalau misalnya sholat di awal waktu jamaah banyak, sholat di akhir waktu cuma 3 orang, afdal di awal waktu karena banyak jamaahnya. Jadi ada ikatan, itu bukan mutlak gitu. Saya belum mau. Kenapa? Karena waktu afdal. Waktu afdal Isya di akhir waktu. Saya tidak mau sambayang di awal waktu. Akhirnya sambayang dengan baik tua misalnya atau sendiri. Ya Allah ya Rabbi, bukan begitu. Itu di akhir waktu ada ikatan. Ikatannya yang pertama waktu mukhtar, yang kedua kalau tidak memberatkan jamaah.
Artinya kalau memberatkan jamaah tidak afdol, berarti di akhir waktu, yang afdol di awal waktu. Mudah-mudahan mafhum ya. Fahimun? Hah? Fahimun insyaallah. Nah, satu lagi. Silahkan. Akmal ya, Akmal ya. Kamal, masya Allah, Kamal. Al-Kamal. Nah. Hah? Apa itu? Tidak ada. Jadi bagaimana orang yang ketiduran, dia nanti sholat jam 8 misalnya. Berarti dia qadha itu. Qadha itu pelaksanaan ibadah di luar waktu. Hah? Lawan dari qadha adaan. Makanya antum dulu niat itu usolli fardhu maghribi adaan itu pelaksanaan di waktu. Qadhaan, makanya orang kalau so lambat sembahyang, so lewat waktu, orang bilang qadhaan nanti dibaca, itu bukan adaan. Usolli fardhu maghribi qadhaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ustaz, sesat orang yang niat bunyi DP mulut ucapkan? Tidak, ikhwan. Karena itu perbedaan ijtihad para ulama. Tidak sesat. Paham ini? Jangan antum sesat karena ada yang nawa itu apa. Paham ini? Nah, demikian. Nah, fadhal. Sementara tidur itu kadang tidur itu berat sekali. Dia dapat yang ajan subuh. Cuman bangun akan rasa berat. Ada set. Dia di sini posisinya dia harus menunggu sholat atau dia berdosa tidak sholat pada waktu. Kalau sengaja memang bisa bangun dia. Bisa bangun, kadang bisa bangun memang sengaja tidur ya dapat dosa. Tapi tetap wajib sholat, biar bangun jam 10. Harus sholat subuh dia, biar sudah lewat waktu. Kalau sengaja dapat dosa, kalau tidak sengaja tidak dapat dosa. Paham di sini, ikhwan? Atau lupa misalnya, tertidur dia, tidak sengaja sih. Capek misalnya kerja, habis angka-angka yang berat terbangun jam 7. Begitu bangun lupa dia mau sholat subuh, akhirnya mandi pergi kerja. Paham ini? Setelah itu masuk waktu zuhur baru dapat ingat, astagfirullah belum sholat subuh saya. Sholat subuh dia saat itu. Paham ini? Salat subuh dia 2 rakaat, dia niatkan salat subuh. Baik. Berarti uzur di atas uzur itu. Baik. Gimana Kamal? Mafhum? Apa yang antum mafhumkan? Baik. Jadi kalau di luar waktu qadha, kalau masih di dalam waktu ada. Demikian. Ada yang lain? Fadhal. Pak Arif ya? Kalau sholat sunnah itu misalnya sholat wajib pada isya itu dia lupa mengerjakan di pas nanti sudah mau, misalnya sudah mau tahajud atau sudah mau qobliyah subuh, dia lupa itu, ternyata saya belum Sholat sunnah. Masih bisa mau sholat? Masih bisa. Sholat ba'diyah terbentang setelah pelaksanaan yang wajib itu sampai sebelum masuk waktu berikutnya. Paham ini? Tapi lebih afdol segera setelah sholat laksanakan. Yang lebih afdol dikerjakan sembuhnya itu di rumah kalau memungkinkan. Kalau kayak orang ini kan mana bisa, tetap sholat di sini. Menyelisih kebiasaan tidak ada masalah, insyaallah.
Paham ini ikhwan? Antum biasakan kalau memungkinkan sholat sunnah di rumah lebih bagus, afdol. Membiasakan ibadah tersembunyi lebih bagus. Kecuali sholat jamaah lain lagi, itu syiar harus dinampakkan. Begitu. Lebih banyak pahalanya yang di rumah, sunnah yang di rumah daripada sunnah yang dilaksanakan di masjid. Paham di sini ikhwan? Kenapa? Karena di masjid kan banyak penglihatan. Cenderung kita apa? Untuk berbuat apa? Ria. Begitu. Jadi ibadah itu semakin tersembunyi semakin afdol. Kecuali yang menyelisih kaidah, menyelisih asal, yaitu ibadah yang memang disyariatkan untuk nampakkan seperti sholat 5 waktu. Itu memang syiar harus dinampakkan. Tidak boleh alasan sembahyang di rumah sendiri, lebih takut saya riak, tidak boleh. Kalau sholat sunnah iya riak, alasan saya sembahyang sendiri supaya lebih ikhlas. Itu alasan begitu. Pahamin ikhwan? Ya terbentang misalnya habis sholat zuhur tidak sempat misalnya sholat ba'diyah. Insya Allah sholat ba'diyah saya nanti 2:30 misalnya, boleh. Paham di sini? Boleh. Demikian. Sebelum waktunya terbentang sampai sebelum masuk sholat yang berikutnya. Demikian. Qadha juga diqadha kalau misalnya dapat lupa atau tidak sempat misalnya tidak sempat dia sholat qobliyah zuhur, ya kan? Kadang biasa kan tidak sempat, antum qadha itu sholat sunnah tadi setelah sholat zuhur, antum qadha setelah sholat zuhur, tapi laksanakan dulu ba'diyahnya. Paham ini? Antum sholat ba'diyah dulu baru sholat qobliyah zuhur, qadhaan niat begitu. Jangan halangi orang ini supaya dapat pahala ya, tetap laksanakan. Besar pahalanya qobliyah ba'diyah itu. Makanya ada orang tanya, mana yang afdal, sholat tarawih atau qobliyah ba'diyah? Mana yang lebih afdal, sholat tarawih atau sholat qobliyah ba'diyah? Qobliyah ba'diyah yang lebih afdal. Tapi anehnya qobliyah ba'diyah diremehkan. Sholat tarawih malah padahal qobliyah ba'diyah lebih utama. Menunjukkan ikhwah jangan orang remehkan ini qobliyah ba'diyah. Barangkali orang sholat 5 waktu ini ada yang kurang-kurang, tak tampal dengan sholat sunnah yang tadi. Karena fungsi sholat ibadah sunnah itu apa ikhwah? Menambal yang kurang dari yang wajib tadi. Yang ketiga, kalau tidak ada yang kurang dari yang wajib, menaikkan derajat. Kasih naik derajat. Di dunia saya ini orang mau status sosial, mau kasih naik, mau suka mau tinggi-tinggi. Di akhirat tidak ada nafsu. Harus bernafsu mau kasih naik derajat di akhirat. Iya. Status sosial maksudnya di akhirat, ada di sana berderajat-derajat. Demikian. Kembali ke iman kepada perkara yang gaib, tanda orang berakal. Taib. Ada lagi? Masya Allah, subuh ini. Fadhal. Taib. Setelah subuh kan ada larangan sholat, ya kan? Setelah subuh kan dilarang kita sholat sunnah. Kata para ulama, untuk menghindari itu antum tunggu terbit matahari. Begitu terbit matahari, sholat qadha, sholat qobliyah subuh yang 2 rakaat. Paham di sini ikhwan? Iya.
Jangan sampai terlewat itu sunnah-sunnah itu, ya Allah ya Rabbi. Yang ditekankan itu 10. Dan di antara 10 ada yang lebih utama, ada yang utama lagi di bawahnya. Yang lebih utama adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, baru asar. Tiada asar itu sholat sunnah biasa. Setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya. Sebelum isya tidak, cuma sholat sunnah biasa itu. Setelah isya 2 rakaat, 10. Kalau antum jaga ini, kata Rasulullah, akan dibangunkan rumah di surga. Cuma mendengar rumah di surga, santai, tidak beriman kepada akhirat. Pengennya yang rumah yang di dunia, tel, keramik, pengen yang mewah. Iman kepada yang cuma percaya, tidak, ini orang begini cuma percaya kepada yang nyata. Dangkal pikiran sama seperti yang 4 kaki itu. Tapi ya ikhwah, paham di sini ikhwah? Semangatlah. Begitu. Yang 10 itu dijaga. Itu yang lebih yang apa namanya? Salat apa namanya? Salat qabliyah ba'diyah yang muakkad, yang ditekankan. Yang ada keutamaan khusus. Yang selain itu tiada keutamaan khusus, antum bisa tambah. Paham ini? 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, ya. Tapi yang intinya itu yang 2 rakaatnya itu, setelahnya 2 rakaat. Asar sebelum asar ada, yang anunya tidak ada. Kalau antum sholat perbanyak sholat sebelum asar, sholat 2 rakaat. Paham di sini ikhwan? Alhamdulillah. Ya. Ini namanya siapa ini? Rizki, masya Allah. Mudah-mudahan dapat rizki yang halal, berkah. Amin. Menyuruh sholat. Jadi bagaimana kalau di anak tersebut sampai akhirnya dia tidak melaksanakan sholat, apakah orang tua tersebut bisa berikan sholat? Tayyib, masya Allah, pertanyaan bagus. Pertanyaannya bagaimana tadi? Ada yang saya ingat, saya lupa. Coba antum tanya lagi. Nah, tayyib, sampai situ dulu. Saya lupa nanti. Tayyib, perintah terhadap sesuatu merupakan perintah juga merupakan perintah juga dari sesuatu yang tidak sempurna itu kecuali dengannya. Dia masuk dengan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib apabila tidak bisa kita laksanakan kecuali melaksanakan yang lain untuk supaya bisa terwujud ini, maka yang lain ini jadi wajib. Paham ini? Seperti apa? Seperti berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Paham ini? Antum tidak bisa, antum kan wajib sholat berjamaah, ya kan? Wajib sholat berjamaah. Tapi sholat berjamaah ini tidak akan terlaksana kalau antum tidak keluar rumah, berjalan kaki atau naik kendaraan. Naik kendaraan dari rumah ke masjid, berjalan kaki, hukumnya wajib juga. Paham ini? Wajib. Padahal hukum asal bapak jalan tiada hukum. Naik motor, apa hukum naik motor Ustaz? Tidak. Tapi ketika naik motor atau berjalan kaki bisa akan mengantar antum untuk melaksanakan yang wajib tadi itu, dan tidak ada cara kecuali pakai ini, wajib juga hukum. Paham di sini? Nah, maksud saya mau bawa antum ke masalah ini.
wali atau orang tua diperintahkan menyuruh anaknya untuk sholat. Perintah juga mengajari anaknya tata cara sholat, wajib juga. Masa cuma disuruh perintah kok tidak dikasih tahu dia tata cara? Paham ya? Berarti perintah juga mengajari, wajib juga mengajari anaknya untuk tata cara sholat. Berdiri, ruku, sujud, bacaan sholat, wajib. Jangan cuma disuruh sembahyang. Kenapa? Karena yang Rasulullah suruh ini kan cuma disuruh sembahyang, Ustaz. Wajib juga diajarkan. Dalilnya mana, Ustaz? Mala yatimul wajibu illa bihi fahu wajib. Sesuatu perkara yang tidak sempurna pelaksanaan yang wajib kecuali dengan melakukan ini, maka hukumnya wajib juga. Bagaimana dia bisa sholat kalau dia tidak tahu tata cara sholat? Wajib juga tuh orang kasih tahu tata cara sholat. Paham ini? Bukan cuma basuruh. Kong dia sombong putar-putar. Dia sholat berputar-putar, sujud dia bikin ruku apa, tidak boleh. Harus wajib juga kasih tahu dia bicara. Wajib mengajarkan tata cara sholat. Paham di sini? Begitu. Baik. So habis tuh ada lagi? Subut orang ini. Tapi pas ya. Tapi biasa akhwat tiada pertanyaan. Tidak ada ya? Pertanyaan. Tapi akhwat ada? Jawabannya tadi sudah paham. Sudah paham ya? Rizki ya? Saya belum jawab ya? Ya Allah ya Rabbi, saya belum jawab. Toyib, pertanyaannya apa tadi? Saya cuma kasih tahu saya faedah yang tadi itu dapat lupa. Waktu menjelaskan tadi itu saya ingin jelaskan, cuma saya lupa. Pas dia bertanya saya dapat ingat. Ya Allah ya Rabbi ya, fadal. Anak tersebut Ustaz diperintahkan beratnya sholat, tapi sampai di akhir hayatnya anak tersebut tetap dia melaksanakan sholat. Apakah orang tua tersebut dikatakan lalai Ustaz? Lah ya, dapat dosa orang tuanya. Karena tidak bersuruh DP anak sholat, tidak dia kasih ajar, tidak dia suruh, dapat dosa DP orang tua. Paham di sini ikhwan? Dapat dosa orang. Ustaz mau dapat dosa terus Ustaz, walaupun DP anak so balik apa? Tidak, cuma sampai di balik itu saja. Kalau itu so dia tanggung sendiri DP dosa. Paham ini? Orang tuanya tanggung sampai dia di mana? Sebelum balik. Dari umur 7 tahun sampai sebelum balik. Hitung saja itu kalau dia tidak suruh sambayang berapa DP dosa. Tapi kalau sudah balik, tanggungan itu anak. Itu anak bikin dosa tidak sambayang, tidak dapat dosa dari orang tua. Paham di sini ikhwan? Itu maksud itu tadi itu. Saya kira sudah jawab. Tapi ikhwan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah bobot pahala kita, menghapus dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada orang-orang yang sakit di antara kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.